Iya. Kalau coba kan sudah tahu bakal kita dari pagi dan juga diantarkan di malam Pak. Iya, 5.000. Sekarang sudah 8.000. Iya. Ada yang mau begini tadi. Ini berapa ini? Nah, ini lain. Gimana? Masyarakat Oh iya, bagus Pak. Iya. Kalau coba kan sudah tahu bakal kita dari pagi kita juga diantarkan di malam Pak. Iya, 5.000. Sekarang sudah 8.000. Iya. Ada yang mau begini tadi. Ini berapa ini? Nah, ini lain. Gimana? Masyarakat Oh iya, bagus Pak. Iya. Mungkin Pak bisa dijelaskan Pak terkaitan apa Komisi B kunjungan ke Pasar Manonda? Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Pagi hari ini di hari Jumat pagi, Komisi B DPRD Kota Palu melakukan kunjungan lapangan ke Pasar Impres Manonda dalam rangka untuk melihat secara langsung ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok yang ada di Pasar Impres, dan sebenarnya juga keinginan kita ke Pasar Masomba menjelang sebulan lagi, bulan Ramadan, dan juga tentunya menjelang Lebaran. Biasanya kan ada lonjakan-lonjakan harga sembako ketika ada momentum-momentum seperti itu. Nah, faktanya, dan kita juga sudah konfirmasi dengan para dagang dan juga dengan pasar, bahwa memang betul ada beberapa bahan pokok yang kemudian mengalami kenaikan harga, tetapi masih dalam kewajaran. Sehingga ini yang kemudian nanti insya Allah menjadi bahan bagi kami di Komisi B untuk kemudian menyampaikan kepada pemerintah Kota Palu untuk terus menjaga stabilitas harga, kepastian pasokan, ya, agar nanti menjelang bulan puasa dan menjelang Lebaran itu tidak ada pasokan sembako yang kemudian terhambat, atau ada kelangkaan sembako yang terjadi di pasar, dua pasar favorit kita di Kota Palu, di Pasar Impres Manonda dan Pasar Masomba. Karena kalau ada kelangkaan pasokan, tentu kan ini akan menjadikan stabilitas harga yang kemudian tidak menentu. Nah, ini yang harus dijaga. Di sisi yang lain juga tentu kita ingin menyampaikan kepada pemerintah Kota Palu untuk menjaga inflasi, ya, sampai nanti di momentum bulan puasa dan menjelang Lebaran itu ya terjadi inflasi. Nah, tentu ini sangat merugikan masyarakat. Oleh karenanya
sebelum jauh hari tentu pemerintah Kota Palu dalam hal ini dinas terkait bisa menyiapkan langkah-langkah dan strategi yang kemudian tidak terjadi hal-hal yang kemudian kita inginkan. Nanti dari berbagai macam saran dan pendapat dari masyarakat tentu kita juga ingin dengarkan apa sih yang kemudian harus menjadi solusi bagi masyarakat. Apakah nanti menjelang Lebaran atau pada saat puasa itu harus ada operasi pasar yang harus dilakukan untuk menjangkau masyarakat yang kemudian ketika kita mendengarkan hari ini ternyata masih pembeli kurang ke pasar gitu. Ya, karena juga kita sangat memahami bahwa saat ini ekonomi kita kan tidak baik-baik saja. Nah, oleh karenanya ya kita berharap kepada pemerintah untuk juga menggelar operasi pasar murah di kelurahan-kelurahan agar masyarakat yang kemudian punya yang tidak mampu ke pasar karena ada operasional yang harus dikeluarkan, tapi dengan operasi pasar di kelurahan-kelurahan atau di lapangan-lapangan yang ada di pusat-pusat masyarakat itu, maka itu paling tidak memberikan alternatif pada pemotongan, ada diskon, apalagi kalau kemudian pemerintah Kota Palu menggelar dengan pasar murah, tentu ini sangat dinantikan oleh masyarakat. Tadi item terkait dengan daging ya, daging ayam, terus kemudian daging sapi itu sudah ada perbedaan harga dari bulan sebelumnya, ada kenaikan 5.000 sampai 10 ribuan dari harga di bulan sebelumnya. Nah ini yang harus dijaga, jangan sampai kemudian di bulan puasa naik lagi, ya kan. Nah, makanya mudah-mudahan ada stabilitas di harga, ya. Di harga-harga yang lain juga fluktuatif, ya, dari 3.000, 5.000, ada 2.000 gitu. Ini yang coba kita ingatkan ke dinas terkait untuk kemudian menjaga agar stabilitas tidak terlalu jauh dari harga sebelumnya. Kalau kenaikannya 3.000 sampai 5.000, saya kira itu adalah suatu hal yang wajar dan ini sudah terjadi di setiap kali momentum menjelang bulan puasa dan menjelang Lebaran, karena ya tadi permintaan banyak, ya, terus kemudian suplainya terbatas gitu. Apalagi kalau ayam tadi itu ya kan, karena suplai terhadap MBG itu di sekolah-sekolah yang dilayani oleh dapur-dapur MBG yang ada di Kota Palu, ternyata itu juga luar biasa dampaknya, ya, kepada pedagang, ya, kepada pensuplai itu, dan juga kepada pedagang juga mendapatkan dampak yang luar biasa. Walaupun tadi ada kenaikan dari sebelumnya, ya, sekitar 5.000 sampai 10 ribuan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.